warahmatullahi wabarakatuh. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasul dan kita kaji malam dan pada oh, maaf ini jaringan ada sering ada gangguan jaringan. Oh, ada yang komentar tidak jelas. Sekarang sudah jelas. Di sini kayaknya jaringan ini di rumah ini. Bila sudah jelas suaranya. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Kita lanjut. Kita lanjutkan materi yaitu membahas hak khiar. Membahas hak khiar. Hak khiar itu adalah eh, hak yang dimiliki oleh pelaku akad, baik penjual dan pembeli, hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Jadi dia memiliki hak untuk melakukan transaksi dan juga membatalkan transaksi. Itu namanya khiyar. Yang paling pendek durasinya adalah khiyar majelis. Hak khiyar, hak untuk berpikir, menimbang apakah jadi lanjut transaksi atau membatalkannya selama di majelis, selama di lokasi akad. Itu namanya mungkin transaksi jual dan beli, uh, maka tahap awal itu biasanya mereka akan melakukan negosiasi. Ada penjual, ada pembeli. Mungkin saya contohkan ya, mungkin saya penjual kol, ada yang datang, kemudian dia menawar dulu berapa kolnya 1 kilo. Setelah tawar menawar, akhirnya deal 10.000 sekilo. Maka deal ini akad. Setelah terjadi akad, kemudian terjadilah serah terima, yaitu pembeli tadi menyerahkan uang 10.000 dan saya serahkan kolnya 1 kilo dengan kantong plastik. Nah, serah terima sudah terjadi. Akad sudah selesai, deal, harga sudah putus tadi, serah terima pun sudah terjadi. Kemudian uang tadi saya ambil, saya masukkan ke laci. Dan yang beli tadi sudah dapat kolnya. Ternyata yang beli tadi dia tidak langsung pergi. Dan dia malah ngajak ngobrol. Dia malah mengajak ngobrol, kita ngobrol, kurang lebih 1 jam. Ngobrolnya 1 jam. Nah, sebelum genap 1 jam, sebelum kita akhiri pembicaraan, rupanya yang beli tadi ditelepon oleh istrinya, kemudian istrinya bilang, Bang, tidak usah beli kol, kita tidak masak kol. Ketika istrinya tidak menginginkan kol lagi, kemudian yang beli tadi, dalam Islam dia punya hak khiyar majelis. Waktu berpikir, waktu menimbang, apakah jadi lanjut atau batalkan transaksi selama di lokasi akad. Selama kapan? Selama masih bertatapan wajah. Maka karena kami masih tatapan wajah, bahkan masih ngobrol ya 1 jam ke depan, setelah serah terima barang, maka pembeli tadi ketika ditelepon istrinya tidak mau lagi call tadi, maka dia punya hak khiar tadi, dia tinggal bilang saja, Bang, call-nya tidak jadi. Maka call-nya dikembalikan ke saya selaku penjual call dalam Islam, terima pengembalian tadi, diterima call-nya,
Jadi durasinya sejak akad sampai berpisah badan. Nah, dari akad sampai berpisah badan ini relatif. Bisa cepat, bisa lambat. Pokoknya kata kuncinya sampai berpisah badan. Tadi kan ngobrol ya, maka kita tidak berpisah badan. Kondisi kedua, biar bisa paham, sama kayak tadi ilustrasinya, saya jual call, ada orang yang datang, lihat-lihat call, kemudian dia tawar-menawar, sudah deal ya, di angka 10.000 sekilo, kemudian kita berakad, jual beli, setelah itu kita serah terima barang ya, call-nya diserahkan ke saya, maaf, uangnya diserahkan ke saya, 10.000 saya serahkan call sekilo. Setelah kita serah terima tadi, uang masuk laci. Nah, si pembeli tadi dia pergi ke lapak samping. Dia ingin beli cabai, ingin beli sayur, dia pergi ke lapak samping. Berarti dari sini kita pahami bahwa sudah terjadi pisah badan. Tafarukul abadan. Sudah terjadi perpisahan badan. Setelah dia pergi ke lapak cabai, ke lapak sayur, baru ditelepon istrinya bahwasanya istrinya tidak menginginkan call lagi. Maka kalau istrinya atau setelah istrinya tidak menginginkan call lagi, dia balik, dia ingin batal, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah berpisah badan. Maka khiyar majelis berakhir dengan berpisah badan. Ketika khiyar majelis berakhir, tatkala dia setelah bayar call, setelah kita serah terima call dan uang, dan dia pindah ke lapak samping, maka sudah berpisah badan, khiyar majelis habis, dan jual beli akadnya menjadi lazim, menjadi mengikat, yakni tidak boleh dibatalkan sepihak. Nah, inilah kurang lebih regulasi jual beli. Jadi ada fase tawar menawar, fase negosiasi, ada fase deal, fase akad ya, ada fase serah terima, ada lagi satu fase yaitu berpisah badan. Nah, selama belum berpisah badan, akad bisa batal. Tapi kalau sudah berpisah pihak, nah, itu ilmunya. Di fase itu, fase yang terakhir tuh ya, nego, akad, serah terima barang, berpisah badan. Dari serah terima barang sampai berpisah badan di rentan ini ada yang namanya khiyar majelis. Ada yang namanya khiyar majelis. Ini kurang lebih khiyar seperti itu memahaminya. Dan khiyar itu banyak. Dan kita akan lihat di sini materi di halaman 114. Judulnya 8 catatan 8 catatan tentang khiyar. Ada hal-hal, ada ahkam, ada hukum, ada ketentuan yang berkaitan dengan khiyar. Ada 8 poin. Sebelum membahas macam-macam hak khiyar, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bedakan bedakan antara akad dan pelengkap akad. Bedakan antara akad dan pelengkap akad. Misalnya jual beli itu akad. Khiyar adalah pelengkap akad dan bukan akad. Kita tidak menyebut dan tidak pernah dengar juga ada namanya akad khiyar. Tidak ada akad khiyar. Namun kita sebut hak khiyar. Kalau hak khiyar itu ada. Kalau akad khiyar tidak ada. Kita sebut hak khiyar. Karena statusnya adalah hak bagi pelaku akad. Karena itu hak ya, boleh saja bagi pemilik hak khiyar untuk tidak mengambilnya dalam arti merelakannya. Misalnya merelakan. Hak khiyar ini kan hak pelaku akad atau fasilitas yang disediakan oleh Islam bagi pelaku akad. Ya tujuannya kurang lebih biar tidak ada penyesalan. Kadang ada orang setelah beli barang baru menyesal, kadang ada orang setelah jual barang baru menyesal. Nah, tapi kalau dia setelah beli barang, serah terima barang, atau setelah menjual barang, serah terima barang, selama mereka masih bertatapan wajah, ada khiyar majelis. Mereka masih punya hak untuk membatalkan kalau menyesal jual, kalau menyesal beli. Itu hak khiyar di antara. Namun yang namanya terserah mau ambil hak tadi atau dia mau gugurkan hak tadi terserah dia. Misalnya
Setelah pembeli menerima barang, ternyata ada cacat di barang itu. Jadi jual beli ya, kita beli barang, setelah kita terima barang tadi, ternyata barangnya ada cacat, maka pembeli tadi, dia memiliki hak untuk dia memiliki hak untuk mengembalikan barang itu kepada penjual dengan khiyar aib. Nah, kalau tadi yang saya terangkan durasinya selama tatapan wajah itu khiyar majelis. Ada pula namanya khiyar aib, khiyar cacat ya. Mungkin beli barang, setelah kita terima ternyata tidak sesuai deskripsi, berbeda, ada perbedaan, ada minusnya, dan cacatnya pun signifikan mempengaruhi harga. Maka kalau posisi seperti ini, pembeli di dalam Islam punya hak khiyar aib, punya hak penuh khiyar aib. Dia bisa kembalikan barang tadi, atau dia tetap melanjutkan akad dengan menerima kerugian. Itu opsi bagi diri. Seperti contoh memiliki cacat ya, dia memiliki hak khiyarnya ya untuk mengembalikan barang itu ke penjual dengan hak khiyar aib. Meskipun dia juga berhak untuk merelakannya. Kadang banyak orang beli barang, barangnya cacat, tidak mau repot, tidak mau oh, bersengketa, ya udahlah, diterima barangnya cacat, ya udah. Meskipun dia juga berhak ya untuk merelakannya, barang dibeli cacat, udah dia diam saja, dia terima saja, itu ya hak dia. Dengan tidak meminta ganti rugi dan tidak dikembalikan. Dia tidak minta ganti rugi dan barang pun tidak dikembalikan. Itu hak dia. Sama kayak khiyar majelis yang kita contohkan di awal, itu pilihannya bisa saja pelaku akad untuk membatalkan akadnya, itu bisa. Kemudian pada asalnya ketika akad sudah dilakukan, maka mengikat kedua pihak. Contohnya akad jual beli, setelah seseorang berakad, itu hukum asalnya sudah mengikat dua belah pihak. Sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali karena ada alasan tertentu. Jadi kalau orang setelah berakad, dia tidak bisa batalkan ya, sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali karena ada alasan tertentu. Karena itu setiap hak khiyar harus ada alasan atau sebab itu, atau secara sebab untuk keberadaan hak khiyar. Khiyar ini apa saja sebabnya? Kurang lebih ada dua sebab. Yang pertama, ada sebab, ada alasan yang diizinkan oleh syariat. Seperti membatalkan akad karena masih di lokasi akad, atau karena ada aib, cacat barang, atau karena sebab dibodohi, khiyar ghaban. Ini memang khiyar yang diizinkan syariat, khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ghaban. Nah, ini memang diizinkan syariat. Yang kedua, khiyar ini adanya karena kesepakatan pelaku akad, seperti khiyar syarat. Kalau khiyar yang ada sebab dengan izin syariah, ini memang otomatis ada, memang fasilitas yang disediakan oleh syariat. Tapi kalau khiyar tadi hasil dari kesepakatan, ini khiyar yang tidak ada sedari awal. Memang sedari awal dia tidak ada. Adanya hasil kesepakatan manusia, namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Ya, kalau ingin tahu contoh khiyar syarat itu, misalnya saya beli mobil, ada mobil second harganya 100 juta. Kemudian mobil ini saya beli, setelah kita beli mobil tadi, eh, saya lihat harganya cocok lah 100 juta. Mobilnya aman, sesuai dengan saya akan berakad, saya bayar 100 juta, saya dapat surat-surat mobil. Namun, setelah saya bayar 100 juta dan saya mendapatkan surat-surat mobil tadi, saya meminta khiyar syarat, yaitu
waktu berpikir menimbang ya apakah jadi transaksi atau tidak transaksi, itu saya ingin perpanjang. Saya minta khiyar syarat 2 pekan, 14 kali 24 jam. Ini waktu berpikirnya apakah jadi lanjut transaksi atau ingin batalkan transaksi. Saya minta 2 pekan. Pak, saya minta khiyar syarat ya 2 pekan. Kemudian penjualnya mungkin paham fikih muamalah, dia tahu apa itu khiyar syarat dan dia tahu konsekuensi dampak dari khiyar syarat dan bagaimana regulasi khiyar syarat dia paham. Oh siap, saya terima persyaratan Anda. Ya udah kita sama-sama sepakat buat khiyar syarat 2 pekan, yaitu 14 kali 24 jam. Ini khiyar syarat. Nah, maka mobil tadi kan sudah serah terima ya. Saya sudah bayar 100 juta, mobil diserahkan ke saya, surat-surat juga saya yang pegang. Dan saya berhak pakai, mau kemana keluar kota, pakai kerja, saya bisa pakai mobil tadi. Nah, tadi syaratnya, durasi berpikirnya menimbang apakah jadi lanjut atau tidak transaksi 14 hari. 14 kali 24 jam. Yang artinya, kalau di hari ke-13, di hari ke-13, tiba-tiba saya berubah pikiran. Ini mobil aman sih, mobilnya nyaman, sesuai lah. Hanya saja ada yang lebih urgent dari sebatas mobil. Intinya saya butuh uang tadi untuk dialokasikan ke kegiatan yang lebih urgent daripada sekedar beli mobil. Ada yang lebih urgent. Maka di hari ke-13 saya berubah pikiran. Jadi tidak pengen beli karena ingin dananya dialokasikan ke sesuatu yang lebih penting. Bukan karena mobilnya cacat. Bukan karena ditipu dari sisi harga. Dan bukan atau dan tidak untuk khiyar majelis, khiyar gaban, pembodohan harga tidak ada. Tapi saya pengen mengembalikannya karena pengen uangnya butuh untuk yang lain. Maka di hari ke-13 ketika saya datang ke penjual, Pak, mobilnya tidak jadi. Karena ini masih di dalam limit khiyar syarat. Tadi kan minta persyaratannya 14 hari. Ini baru 13 hari saya kembalikan. Maka saya ingin mengambil hak khiyar syarat tadi. Maka penjual tadi tidak boleh berkilah, tidak boleh beralasan, tidak boleh menolak. Ketika saya ingin bilang, saya nggak jadi beli mobil, Pak. Ya sudah, maka mobil saya kembalikan dan dia harus kembalikan uang. Saya kembalikan uang, itu khiyar syarat. Hanya saja pengembalian uang tadi 100 juta ya, tentu ada pengurangan lah ya. Karena apa? Karena selama 13 hari kan mobil saya pakai. Itu kalau dibuatkan akad sewa, itu berapa? Sewanya berapa? Kalau dibuatkan akad sewa, itu sewanya berapa sewanya? Nah, maka dari itu ada khiyar syarat. Saya paling potongannya cuma tadi ya, saya pakai 13 hari itu berapa kena cas. Tidak mungkin dia kembalikan 100 juta full, tidak mungkin. Karena ada biaya-biaya tadi yang saya pakai selama 13 hari, ada kerugian, ada minus lah di situ. Maka tentu uang kembali tidak murni 100 juta. Itu khiyar syarat. Kondisi pertama. Kondisi kedua, masih kasus yang sama. Saya beli mobil, dan ketika saya beli, deal harganya 100 juta. Mobilnya aman, sesuai deskripsi, sesuai ekspektasi. Kemudian saya udah bayar mobilnya, kemudian sudah serah terima surat dan mobil tadi, kemudian mobilnya saya bawa. Cuma sebelum kita pulang, saya meminta khiyar syarat 14 hari tadi. Waktu berpikirnya diperpanjang apakah jadi lanjut atau tidak transaksi selama 14 hari, 14 kali 24 jam. Nah, kemudian saya pulang. Ini uang sudah dibayar ya, surat-surat mobil sudah diserahkan, mau pulang kampung. Ya. Nah, kemudian sudah sampailah di hari ke-14, saya masih pakai saja. Kemudian bergantilah hari, lewatlah hari 14 tadi, masuk ke hari 15. Di hari ke-15 baru saya berubah pikiran. Langsung keinget, duh ngapain beli mobil ya? Kayaknya uangnya untuk yang lain deh. Kayaknya lebih butuh uang ini dialokasikan untuk itu, untuk yang lebih penting. Baru timbul penyesalan
beli mobil, baru timbul berubah pikiran beli mobil. Tapi ingat, hari sudah 15. Nggak bisa lagi saya balikkan ke penjual, Pak, saya ingin batal ya. Nggak bisa, karena sudah hari ke-15. Jadi khiyar syarat itu modelnya, apabila dan saya diam saja, maka jual beli tadi, kalau lewat hari ke-14 tadi, jual beli tadi sudah mengikat, lazim, ya saya tidak boleh batalkan lagi jual beli tadi. Itu kurang lebih khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu tidak tersedia sedari awal di dalam syariat. Khiyar syarat itu ada atau keberadaannya hasil kesepakatan dua belah pihak, orang yang berakad sepakat. Baru ada yang namanya khiyar syarat tadi. Beda dengan khiyar majelis, khiyar aini, khiyar ghabun, ini memang ada sedari awal, memang sudah disediakan oleh Islam. Itu ya. Jadi ada dua sebab adanya khiyar. Pertama, sebab diizinkan syariat. Yang kedua, sebab karena kesepakatan manusia. Kemudian poin ketiga di 8 catatan tentang hak khiyar, poin ketiga, di sini diterangkan oleh penulis, khiyar ini hanya berlaku untuk akad yang lazim atau yang mengikat kedua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, atau akad yang semacamnya. Jual beli, sewa menyewa, atau akad yang semacamnya. Sementara untuk akad yang jaiz, akad yang sifatnya searah, yang tidak mengikat, yang boleh dibatalkan sepihak, atau hutang, hak secara sepihak dan kapanpun. Tidak perlu ada yang namanya hak khiyar. Beda dengan jual beli atau sewa menyewa, ini kan mengikat. Maka kalau sudah mengikat kan susah ingin batal. Makanya ada syariat, ada nanti aturan namanya khiyar untuk akad-akad lazim. Ibnu Hubairah, ulama Hambali, wafat 260 Hijriah, mengatakan wattafaqu ala anna khiyar al-majlis la yasbutu fil uqudi allati hiya ghairu lazimatin kasyarikah wal wakalah wal mudarabah. Para ulama sepakat bahwasanya khiyar majelis itu tidak terdapat pada akad-akad yang dia selain lazim. Tidak terdapat pada akad-akad yang selain lazim. Seperti syirkah, wakalah, dan mudharabah. Ini akad-akadnya jaiz. Bisa akadnya tidak mengikat dan bisa dibatalkan sepihak. Akadnya tidak mengikat dan akad ini bisa dibatalkan sepihak. Ya, jadi ilmunya khiyar ini adanya untuk akad yang lazim. Akad lazim itu akad yang mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak. Dan khiyar ini tidak boleh ya untuk akad yang jaiz. Akad jaiz yaitu akad yang tidak mengikat dan akad yang boleh dibatalkan sepihak. Poin 4, pembatalan akad. Nah, pembatalan akad itu ada dua macam. Pembatalan lah ya. Pembatalan, terutama pembatalan akad jual beli, itu ada dua macam. Pembatalan karena sebab dan pembatalan tanpa sebab. Nah, jadi pembatalan, ada orang batalkan akad jual beli, ada dua macam. Yang pertama, ada dia batalkan itu karena memang ada sebab yang diizinkan syariat atau sebab karena kesepakatan manusia, dan ada kondisi dia membatalkan akad itu tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, kita akan lihat ya, karena sebab hak ditetapkan syariah maupun sebab yang disepakati pelaku akad, khiyar syarat tentang pembatalan melalui hak khiyar wajib untuk diterima. Jadi kalau kayak khiyar majelis tadi, pembeli berubah pikiran tidak jadi beli, kemudian khiyar cacat, beli barang ada cacat, kemudian dikembalikan pada penjual, kemudian khiyar gobon, ada orang jual harganya nggak ngotak ya, kemahalan sekali, kemudian yang beli sadar ya harganya kok tidak normal,
kemahalan, dia merasa ditipu dan dia mengembalikannya, atau khiyar syarat tadi, sebelum habis waktu yang disepakati berubah pikiran, maka untuk hal seperti ini, seperti pembeli masih di majelis, dia kembalikan barang, penjual wajib terima khiyar tadi. Seperti ada orang beli nyampe rumah cacat signifikan merubah harga, maka dikembalikan, si penjual wajib menerima pengembalian cacat tadi. Apabila ada orang jual, ada orang beli barang, harganya di markup mahal sekali, tidak normal, maka si pembeli tadi dia punya hak khiar ya untuk meminta haknya tadi. Dan kalau tadi si pembeli belinya mahal sekali, harganya di atas normal, ketika dia ingin mengembalikan barang kepada penjual, penjual wajib terima khiyar korban tadi. Ketika orang beli barang cacat, dia kembalikan, maka penjual wajib terima pengembalian tadi. Ketika ada orang sudah beli akad, tiba-tiba masih bertatapan wajah, dia berubah pikiran, maka penjual wajib terima pengembalian tadi. Khiyar syarat, minta tadi limit 14 hari, ternyata sebelum 14 hari yang beli tadi menyesal beli dan ingin mengembalikan barang, maka penjual wajib merespon menerima pengembalian tadi. Itu khiyar. Itu adalah khiyar. Pembatalan melalui hak khiyar wajib untuk diterima. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh. Wajib untuk diterima. Sedangkan pembatalan tanpa sebab. Ada juga pembatalan yang tanpa sebab. Tidak wajib ada dalam rangka membantu dengan iqalah. Iqalah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar penjual menerima iqalah. Jadi ada kalanya, misalnya orang beli handphone, warnanya sudah diincar warna hitam, serinya seri tertentu, harganya mungkin 2 juta, dia beli, kemudian pas sampai pulang, ternyata ada saudaranya yang kasih hadiah handphone yang mirip dari sisi warna, seri, sama baru. Nah, orang tadi habis beli handphone, dia berpikir, aduh saya cuma butuhnya satu handphone, kalau dua buat apa? Maka handphone yang baru dia beli, dia datang kembali ke penjual, dia sebut, Pak, saya ingin kembalikan handphone ini, Pak. Kenapa kamu kembalikan handphonenya? Apakah cacat? Jawabnya tidak ada cacat. Apakah harganya di atas normal? Enggak, harganya normal. Apakah ada eh, apa ya, ikhtiar syarat pun kita buat ikhtiar syarat? Jawabnya tidak. Lantas apa alasan mengembalikan? Ternyata alasannya pribadi ya, karena baru saja beli, pulang-pulang dapat hadiah yang sama. Maka dia mengembalikan itu bukan karena alasan ikhtiar apapun. Nah, pengembalian seperti yang dilakukan adalah iqalah. Maka penjual punya hak, saya tidak mau menerima handphone pengembalian kamu karena kita tidak punya khiar sama sekali. Boleh, itu hak si penjual. Karena kan barangnya nggak cacat, harganya nggak kemahalan, tidak ada alasan kembali barang ini. Boleh. Tapi sekiranya penjual mau menerima pengembalian handphone tadi sehingga diganti dengan merek yang lain, seri yang lain, harganya sama, ketika dia menerima pengembalian handphone tadi, ya sudah, mana handphone kamu, ini uang kamu. Dilakukan seperti itu namanya iqalah. Ada pengembalian tanpa sebab. Dan si penjual dimotivasi untuk menerima pengembalian seperti ini. Dan sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Man aqala musliman, aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang um, maka Allah akan dia balik lebih bukan maka itu mau dia asing mau menpengaruhi atau diterima dengan mengharap sesuai dia membandingnya kalau akan mendapat ampunan dari jadi kalau di kita mau jujur, kalau mau kita cermati, dia tidak ada rugi sama sekali.
Afwan ya, jaringan. Kita lanjut. Bismillah. Ikolah tadi ya, yang ada orang beli handphone tadi, dia mengembalikan tanpa alasan syar'i, bukan karena cacat, bukan karena harga kemahalan, bukan karena ada persyaratan pengembalian, hanya lebih pribadi karena dia baru dikasih hadiah. Maka itu kembali kepada si penjual. Kalau diterima pengembalian tadi, penjual nggak ada rugi, dia cuma tertunda mendapat keuntungan. Mungkin tadi dia beli 2 juta udah dicatat di buku, uang masuk laci, dia balikin handphone ya kita balikin uang. Paling rugi perasaan lah, rugi perasaan ya sedih aja udah ada yang beli nggak jadi beli gitu ya, aturan sudah terbayang dapat untung sekian nggak jadi. Nah atas dasar rugi perasaan tadi maka ganjarannya apa kata Nabi Alaihissalam, man aqala musliman aqadahullahu asrotahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima hak ikolah saudaranya, pengembalian saudaranya tadi tanpa alasan sebab tadi, maka Allah akan ampuni dosanya pada hari kiamat. Jadi balasan dari ikolah tadi benefitnya adalah mendapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh ikolah, ada si A membeli handphone di toko X. Si A beli handphone di toko X, setelah bayar, si A membawa handphone tadi pulang. Udah bayar ya, udah pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP kepada si A. Sama persis spesifikasinya. Lalu si A mikir, dia buat apa handphone dua? Lalu dia kembalikan HP tadi ke toko X. Apakah toko X harus menerima pengembalian itu? Jawabannya tidak harus. Meskipun dianjurkan dalam rangka berbuat baik kepada sesama muslim. Kalau ikola, penjual tidak wajib menerima tadi. Tidak harus. Tapi kalau dia terima, dia dapat pengampunan dosa dari Allah Ta'ala. Tidak harus, meskipun dianjurkan dalam, dan keutamanya adalah bisa Wasallam, man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima hak iqalah muslim lain, maka Allah akan ampuni dosanya pada hari kiamat. Oh, uh, itu tadi poin keempat dari 8 catatan penting tentang khiyar. Ini sudah ada masuk pertanyaan ya, biar enggak boring juga terlalu panjang materi, udah setengah jaman materi. Jadi tadi ada 8 catatan tentang akhiar. Kita sudah pelajari 4 poin ya. Yang pertama bedakan akad dengan pelengkap akad. Kemudian akad itu ada istilahnya lazim, mengikat. Nah, akad itu kalau sudah mengikat tidak boleh dibatalkan. Namun ada sebab yang bisa membatalkan akad. Sebabnya dua. Ada sebab yang diizinkan syariat, ada sebab yang hasil kesepakatan manusia. Ini memang hak khiyar. Kemudian khiyar ini berlaku untuk akad yang lazim yang mengikat saja. Kemudian 4, ada pembatalan karena sebab yang kita sebut hak khiyar. Ada lagi pembatalan tanpa sebab yang kita sebut namanya iqalah. Itu contohnya. Bahkan keterangan guru saya, Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan solusi kredit macet sepeda motor itu adalah iqalah ini namanya. Iqalah itu kan dia beli, tiba-tiba berubah pikiran, tanpa ada alasan syar'i dia kembalikan barang, uang dikembalikan. Mungkin dia udah jalan berapa bulan, akhirnya tidak bisa, maka dia kembalikan motor tadi, iqalah dia ambil, ayo udah dihitung aja, motor dikembalikan, uang dikembalikan ya, dihitung lah mungkin berapa lama dia pakai, konversi nanti ambil. Setelah menyelesaikan tadi dengan jalur iqalah, maka penjual tadi mendapat pengampunan Allah pada hari kiamat. Karena dia rugi perasaan, maka diganti pengampunan. Jadi kita masuk ke tanya jawab. Ini tadi sudah ada yang bertanya. Bismillah. Mau Ustaz tidak apa-apa, yang penting bagaimana caranya agar jual beli emas di PT Antam tidak kena riba. Soalnya suami lebih percaya beli dan jual emas ke PT Antam
karena lebih aman dan emasnya lebih dipercaya kemurniannya. Mengingat saat ini ada yang memalsukan emas. Syukran Ustaz. Baik, pernah kita bahas ya syarat eh, bayi jual beli emas dengan rupiah atau barter emas dengan rupiah itu karena emas dan rupiah ini beda jenis. Jadi ini komoditi riba ya. Emas ini asal ada hadisnya. Rupiah ini hasil kias riba tapi beda jenis pengharamnya ini ada tukar mutlak ya. Maka kalau mempertukarkan syaratnya satu kata para ulama harus ya dan biadin tunai harus cash and carry biar mudah paham ya dan biadin itu saya beli emas ya dan itu kan tangan jadi tangan saya pegang uang tangan orang itu pegang emas kita tukar tangan ketemu tangan ini pegang uang ini pegang emas kita langsung tangan ketemu tangan nah itu disebut ya dan biadin tangan dengan tangan cash and carry. Nah, di PT Antam, sejauh informasi yang saya dapat, sebatas informasi yang saya dapat, itu kalau melakukan jual beli di PT Antam, itu yang dari Rasulullah SAW tadi ada hadisnya, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila jenisnya sudah berbeda, maka jualah dari sisi timbangannya sesuka kalian, tidak harus sama timbangan. Iza kana ya dan dia dan syaratnya tunai, tangan ketemu tangan. Nah, di PT Antam, sejauh informasi yang saya dapat, ini tidak terwujud. Mungkin kita ingin beli emas, mungkin kalau tidak salah alurnya ya, kita ke kasir dulu, kita ngurus administrasi di sana, pembayarannya di situ. Oke, setelah bayar kita dapat semacam resi atau nomor apa gitu ya. Nanti ternyata ada tempat pengambilan lagi. Jadi otomatis kita pindah ruang, bisa saja pindah ruang kalau kantornya besar. Nanti di tempat proses pengambilan. Jadi pembayaran di ini bagian pembayarannya di sini, orangnya di sini. Nanti pengambilan ada orang lain, bahkan ada ruangan lain. Setelah kita bayar, dapat resi mungkin seperti nomor antrian dan sejenisnya. Nah, nanti untuk pengambilan emas kita pindah ke ruangan samping. Itu pun kadang antri, tidak langsung dapat. Kadang nunggu berapa lama kita nunggu baru dipanggil. Nah, dari sini bisa kita simpulkan tadi di proses pertama kita di kasir, kita kan sudah serahkan uang. Setelah serahkan uang, kita belum mendapat balasannya yaitu tangan kita. Ini uang, ini emas. Samping antri lagi, bahkan ada tertunda. Ketika komoditi riba yang disyaratkan harus cash and carry, tangan ketemu tangan, kalau terjadi penundaan ya, membarterkannya, kemudian salah satu komoditi tertunda, maka terjadi yang namanya riba nasi'ah. Nah, jadi praktek di PT Antam itu terjatuh ke dalam riba, namanya riba nasi'ah, yaitu riba karena sebab tertundanya salah satu komoditi tatkala dibarter, yang harusnya komoditi tadi dibarter syaratnya tunai. Nah, apa solusi beli di PT Antam? Gayanya susah. Karena kita kalau mau request harus tunai tangan ketemu tangan di PT Antamnya susah karena memang by system ya. Mereka kan karyawan. Mereka karyawan, memang aturan tempat kerja seperti itu mereka ikut saja. Istilahnya by system. Mereka ikut saja. Mungkin kalau ingin beli emas Antam juga, mungkin tidak di PT Antamnya mungkin beli sama individu ya. Ada orang yang sudah punya banyak emas Antam, ya janjian sama dia bawa misalnya ingin beli 10 gram. Nah, dia sudah punya 10 gram, kita tinggal janjian mungkin di resto, kita janjian ngobrol, kita bawa cashnya, atau kita ingin transfer dengan e-banking, dia bawa emasnya 10 gram, kita nampak emas Antam tadi, ya kemudian kita jual beli sama dia. Nah, berapa harganya kita transfer ke dia, langsung masuk transfer tadi, emas kita pegang, itu dihukum itu naik transfer tadi dihukum itu. Tapi jangan jeda ya. Berapa
10 gram contoh, 10 gram 20 juta, ya udah kita 20 jutanya sudah siap-siap, rekening kamu berapa, sekian, langsung kirim. Udah kirim ya, langsung diserahkan 10 gram tadi. Nah, itu bisa. Mungkin solusinya tadi ingin beli emas antam juga, jangan belinya ke PT Antam. Mungkin kalau ada orang-orang yang sub-subnya ya, yang eh, independen atau individu yang udah punya stok-stok emas antam dia jual, mungkin belinya seperti itu. Kalau memang nanti jualnya ke antam susah. Dokter Erwandi pernah juga membahas masalah ini dan dia menyarankan beli ke emas-emas tradisional. Emas tradisional yang memang kita kasih uang, kita langsung dikasih emasnya, tangan ketemu tangan. Itu saran beliau. Saran beliau demikian juga Ustadz Amin Nurbaiz sama ya terkait masalah di bukunya riba, memang emas dan rupiah ini ya harus tangan ketemu tangan. Kalau di Antam ini terkendala seperti tadi, berarti ada praktek riba di sana, berarti kaum muslimin yang berpegang teguh dengan syariah tidak cocok beli emas di situ karena memang ada unsur tadi, ada unsur riba. Mungkin sejauh ini kalau untuk Antamnya kalau tidak merubah sistem susah, tidak direkomendasi sama sekali. Ini pendapat yang saya pegang. Adapun bagaimana kalau masih pengen tadi mungkin belinya jangan ke PT-nya karena ada registrasi, ada apa ya alur-alur ya, ada regulasi yang berbelit yang mengantarkan kepada riba. Mungkin belinya kepada pemilik-pemilik individu yang udah beli, nah itu bisalah kita janjian face to face, temu langsung, nah, kita serahkan uang, dia serahkan 10 gramnya. Nah, itu mungkin tadi solusinya kalau masih pengen emas antam tadi, belinya ke individu yang sedang jual. Oh, mungkin agak ada selisih harga Ustaz, sekian-sekian. Tidak apa-apa lah selisih harga sedikit. Yang penting selamat dari riba. Dapat murah pun terjatuh ke riba, tentu tidak elok. Karena riba ini sedikit banyaknya terlaknat, sedikit banyaknya tercela, sedikit banyaknya itu menghilangkan kebaikan. Seperti menabuh genderang perang kepada Allah. Biarlah agak terbayar mahal ya, asal bebas dari riba. Itu jadikan prinsip kaum muslimin dan muslimah, biarlah agak keluar uang lebih, asalkan selamat dari riba. Karena riba itu membinasakan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Yang bertanya paham? Jazakallah khair wa iyyak. Eh, saya pernah lihat-lihat informasi ya. Kalau tidak salah, ikhwah yang sudah ngaji, mereka juga ada tuh bikin seperti jual beli emas yang sesuai syariah, yang emasnya kayak seperti emas-emas, bukan emas perhiasan ya, emas-emas batangan itu. Entah apalah nama entah apa nama nama brand mereka ya, jual beli emas. Nanti mereka kalau sudah kita ada kesepakatan, mereka datang ke rumah bawa emasnya. Jadi kita mungkin transaksinya di rumah atau di janjian di mana gitu. Kita ada bawa uang, ya emas-emasnya emas-emas batangan yang seperti itulah. Yang seperti udah ada ya seperti Mas Antam lah ya. Dia ada bungkusnya, ada apa namanya, ada bungkusnya sudah seperti itu. Padahal ada juga yang saya lupa itu apa namanya, di platformnya apa, jual beli emas ini yang dikelola oleh orang-orang yang sudah ngaji, ya mungkin lebih terjaga ya dari kepalsuan emas ini. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu dicari seperti itu. Ada yang lain ditanyakan? Oh, ini ya karena ada yang palsu. Mungkin tadi ya, mungkin tadi mungkin cari yang terpercaya ya, beli emas itu beredar, tapi kan tidak terlalu yang harusnya. Janganlah orang beli emas dapat palsu termasuk jarang itu ya. Mungkin gimana ya, banyak-banyak sumber
belajar atau bawa alat, mungkin kalau ada alat pendeteksi palsu tidak, atau ada pakar palsu tidak, mungkin ya harus sering bekerja sama dengan orang seperti itu untuk mendetek ini ada palsu atau tidak. Seperti itu saja mungkin, dan banyak minta tolong kepada Allah. Karena beli diantam tadi ada kemungkinan besar potensi ribanya ada, maka dihindari. Mungkin ke tradisional, mulai mempelajari ya di mana tempat-tempat yang terpercaya dan bagaimana akad-akadnya dipelajari. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Oh, ini ada. Ini ada masuk lagi. Bismillah, izin bertanya terkait jual emas. Jadi saya sekarang ingin mencoba bisnis jual emas. Nah, tadi Ibu tadi beli, ini jual. Kan ini bisa klop ya. Nah, mungkin jalin komunikasi. Ibu tadi pengen cari-cari beli, suaminya ini jual. Luar biasa. Jadi saya sekarang ingin mencoba bisnis jual emas. Di mana misal A ingin menjual emas ke saya, oh ada orang ingin jual emas, si A ingin jual emas ke saya, emasnya saya terima. Namun saya bawa dan jual lagi ke bos saya di hari yang sama. Oh berarti ini ya, ada orang jual emas, emasnya diterima, namun dibawa ya, namun saya bawa dan jual lagi ke bos saya di hari yang sama. Saya dapat uang dan harga taksiran, baru saya transfer kepada si A yang menitip jual emas ke saya. Nah, ini diperhatikan untuk yang di sini. Berarti si A tadi menitip kepada ibu atau jual beli kepada ibu. Misalnya begini, saya dapat uang dan harga taksiran, baru saya transfer kepada si A yang menitip jual emas ke saya di hari yang sama. Misal di harga 1 juta, tapi saya bilang ke A 950. Rugi dong kalau gini. Gimana nih? Karena saya tidak dapat komisi dari bos emas, kata bos emas potong sendiri dari nilai taksiran. Apakah oh apakah itu halal bagi saya? Jadi seperti jasa titip jual emas begitu Ustaz. Emas saya bawa, dapat harga, dia langsung transfer. Nah, ini bantu saya paham ya. Bantu saya paham. Kemudian bos ya. Kemudian si A jual emas, ibu beli ke sana, si bos bilang, si bos ini menghargai 1 juta. Dia beli 1 juta. Tapi ibu bilang ke si A 950. Nah, di sini tentu tidak bisa seperti ini. Eh, karena si bos beli 1 juta, ibu bilang ke si A 950 tidak bisa. Karena ibu ini wakil. Jadi ibu jangan ambil margin di sini. Tapi ibu ambil margin, ini ibu sepakati dahulu. Ibu benar-benar bantu dia jualkan. Dia minta bantu jualkan emas, ibu bawa emasnya pergi ke tempat bos tadi. Berapa bos itu beli, laporkan apa adanya kepada si penjual emas tadi. Laporkan apa adanya. Cuma ibu kesepakatan, Bu, kalau minta tolong jualkan saya yang cari pembelinya, mungkin per 1 gram saya dapat jasa misalnya 25.000, atau per 1 gram saya dapat jasa 50.000. Bikin akad dulu dengan dia. Oh siap, per gram 50.000. Berarti ibu bawa emasnya, ibu jual ke bos tadi, jadi kan ibu sebagai wakil dari si A. Ibu wakil si A ya, jangan si B. Ibu bukan anggota si bos. Harusnya jangan ada hubungan dengan bos.
ibu wakil dari si penjual, ibu wakil perpanjangan tangan dari si ibu si A, karena wakil dari si A, ibu pergi dari 1 gram, si bos tadi bayar, ini tunai namanya, tangan ketemu tangan, karena ibu perpanjangan tangan dari pemilik emas. Dapatlah 1 juta, ibu bawalah kepada pembeli tadi, bu ini bu 1 gramnya 1 juta. Setelah itu kan sesuai perjanjian jasa ibu 50.000, baru dia kasih 50.000. Ini yang dibolehkan. Semoga paham alur yang saya sampaikan. Nah, ibu nggak dapat komisi dari bos, iya, karena ibu adalah wakil wakil dari penjual. Kalau bisa ibu dengan si bos ini nggak ada hubungan. Dia pembeli, ibu penjual. Dia pembeli, ibu wakil penjual. Jadi ibu ini uh, lebih mengarah kepada penjual-penjual nih. Ibu fee dari setiap itu amanah. Tapi buat programnya berapa? Jadi jangan ya si bos beli 1 juta, ibu bilang 950. Ini tidak bisa karena wakil. Karena ini masalahnya jual beli emas dan rupiah nih, dia harus tunai dengan tunai. Bagus tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau yang seperti di atas ini tentu kita bawa emas, dia beli 1 juta, kita bilang 950, ini gaya jual beli putus. Ini seperti jual beli putus. Jangan, kalau wakil nggak seperti itu. Nah, jadi yang tepat, yang tidak bermasalah seperti yang saya sampaikan. Semoga Ibu merekam ya. Mungkin ini ada rekamannya, Ibu ulang lagi yang saya jabarkan tadi. Ini benar. Jadi lebih baik saya bilang kepada si A bahwa kalau mau dibantu jual, ada jasanya sekian. Iya, harus seperti ini. Nah, jadi Ibu transparan. Jadi per gram, Ibu bikin jasa per gramnya. Nah, jadi bilang kalau mau saya bantukan jual, ada jasanya sekian begitu. Iya, per gramnya. Misalnya datang si A, Bu, tolong jualkan saya 10 gram emas ini. Saya bilang, Bu, sama saya ada jasanya. Contoh ya, 1 gram 25.000. Berarti kalau 10 gram 250.000 jasanya, Bu ya. Oh siap, Ibu bawa 10 gram tadi. Ibu jadi wakil dia. Jadi sama saja, Bu cari, pergilah si bos. Bos ini langsung. Nah, si bos ini keluarkan uang, katakanlah 10 gram itu misal ya, segram 2 juta, 10 gram berarti 20 juta, ini uang 20 juta, ibu kasih 10 gram. Ini tunai dengan tunai namanya. Dapatlah 20 juta tadi, ibu bawa kepada A, ini 20 juta. Kasih ke dia, kemudian baru keluar fee ibu, jasa ibu menjualkan. Ini yang selamat, sesuai syariat, aman insya Allah. Semoga paham ibu ya. Iya, seperti ini caranya. Wallahu a'lam, ini tinggal 3 menit ya. Kita ada yang kita akhiri lah ya. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Ini sudah di ujung tanduk. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Wassallallahu ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala